خدام أحمدية خدام أحمدية خدام أحمدية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda MTA dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat ya. Jumpa lagi di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Intelektual Muda Ahmadi season kedua. Ini adalah program tempat para intelektual muda Ahmadi akan mengupas perihal manusia, wahyu, rasionalitas, pengetahuan, kebenaran, serta masalah-masalah kontemporer lainnya dari sudut pandang Islam. Sobat Muda MTA, seperti janji kami di episode sebelumnya, kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang agama Hindu, salah satu agama tertua di dunia. Pada episode sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa mulanya Hindu merupakan ajaran Samawi atau yang berasal dari Tuhan. Maka pada episode kali ini, kita akan kulik tentang kitab suci Weda. Apakah kitab tersebut juga merupakan firman dari Tuhan, atau hanya kitab yang ditulis oleh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan dari Ghalib Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai agama, ya, di mana ini dijelaskan dalam buku Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' rahmatullah alaih, di mana beliau menjelaskan mengenai agama-agama besar. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin mengenai agama Hindu dan khususnya mengenai sosok Krishna, ya. Pada kesempatan kali ini akan membahas, ya, beberapa akidah yang ada di dalam agama Hindu, dan Huzur menjelaskan bahwasanya akidah-akidah tersebut sebenarnya tidak ada, ya, di dalam kitab tersebut sebelumnya, tetapi juga ajaran-ajaran tersebut itu mengalami perubahan, ya, di dalamnya. Kita akan bahas yang pertama adalah mengenai reinkarnasi, ya, di mana Huzur rahmatullah alaih menjelaskan di sini gambaran secara umumnya reinkarnasi itu ketika suatu jiwa, ya, mengalami kematian, maka ia akan berpindah, ya, kepada kehidupan selanjutnya dan menempati tubuh baru. Dan hal ini juga berkaitan sebenarnya dengan kepercayaan Hindu yang lain, di mana mengenai keabadian ruh ataupun jiwa, dan juga mengenai keabadian dewa agung dan juga dewa-dewa kecil lainnya. Nah, ini saling berkaitan, ya, pembahasannya. Sesuai dengan akidah ini, berarti kehidupan di bumi itu bukanlah suatu hal yang baru, karena mengalami yang namanya suatu lingkaran kehidupan, di mana ketika mati lalu dia hidup kembali dengan tubuh yang baru. Selanjutnya juga bumi hanya sebagai wadah, ya, di mana ruh dan juga zat bisa melekat, saling melekat dan melahirkan berbagai macam bentuk kehidupan di bumi ini. Di dalam akidah agama Hindu dijelaskan ada 3 eksistensi, ya, dalam visi tentang alam semesta. Yang pertama adalah eksistensi tertinggi, yaitu para dewa sendiri, di mana terdiri dari para dewa kecil dan juga dewa utama yang kita kenal sebagai Brahma, ya. Nah, di sini Brahma memiliki peran yang sentral, di mana tugasnya itu sebagai dewa utama, dan yang lain juga memiliki para dewa yang kecil ini memiliki tugasnya sendiri, dan ini tidak terjadi yang namanya gesekan. Manusia seharusnya tidak mengusik kedamaian itu, dan juga manusia tetap berbaik hati ataupun mereka memuja para dewa tersebut supaya tidak terjadi yang namanya gesekan antar para dewa yang kecil itu tadi. Selanjutnya Brahma juga mewahyukan Weda kepada para rishi, ya, sebagai konstitusi alam. Lalu mereka, para rishi ini, membuat satu
ketentuan ataupun kaidah yang mengatur kehidupan manusia di bumi. Nah, seperti itu gambaran secara umum yang berkaitan dengan eksistensi yang ada di dalam agama Hindu ya, mengenai ataupun seputar dengan alam semesta. Yang kedua adalah eksistensi ruh ataupun jiwa dan juga zat. Nah, mereka ini berdiri sendiri. Jika ruh dan zat itu bersatu, maka ia akan menjadi eksistensi terendah yang ada di muka bumi. Dan hanya Brahma saja yang bisa melekatkan ruh kepada zat. Nah, itu ya. Sesuai dengan pemahaman Hindu, di sini disebutkan bahwasanya bumi diciptakan kekal. Selanjutnya bumi itu berulang-ulang terus-menerus, dan awal mula dari kehidupan itu tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh para ilmuwan modern, di mana kita tahu ada seperti teori evolusi ya. Nah, dari sini para pandit Hindu menanggapi ataupun dari ajaran Weda itu sendiri, mereka mengambil pemahaman tersebut, dan Huzur menyimpulkan bahwa kehidupan manusia itu bukan berevolusi tetapi berpindah tempat. Nah, ini konklusi yang diambil oleh Huzur atas pandangan dari pandit Hindu tersebut. Nah, sesuai dengan karma maupun reinkarnasi ini, disebutkan bahwasanya grafik kehidupan kian hari kian menurun. Baik itu kualitasnya maupun secara moral, secara akhlak dan fisik. Nah, ini sepertinya menurut Huzur ya, tidak ada kebaikan lagi yang tersisa bagi manusia, karena ketika manusia itu terjerumus di dalam dosa, maka hukum karma akan berjalan. Dan ketika karma tersebut berjalan, maka ketika proses reinkarnasi dia akan menjadi makhluk yang lebih rendah ya. Di sini digambarkan mayoritas umat manusia akan terlahir kembali sebagai hewan di kehidupan yang selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan grafik tadi yang disebutkan, sesuai karma dan reinkarnasi, karena kian lama kian menurun ya, maka bisa dipastikan nanti kehidupan umat manusia pada akhirnya akan mengalami kemerosotan dan bereinkarnasi menjadi hewan, barangkali seperti itu. Tetapi tidak seperti itu juga ya, yang dijelaskan oleh Huzur. Ini hanya satu hipotesis ya, tetapi bisa jadi bukan seperti itu jawabannya. Namun di dalam reinkarnasi ini tidak ada ketegasan dalam pembahasannya, sehingga Huzur mengambil penafsiran ya dari beberapa akidah-akidah ataupun yang disampaikan oleh para pandit Hindu tersebut. Selanjutnya mengenai awal kehidupan manusia, Huzur rahmatullah alaih berpendapat bahwasanya melekatkan akidah tersebut ya, reinkarnasi, karma dan yang lain juga pada ajaran Weda, sebenarnya dapat dikatakan kalau umat Hindu justru tidak menghargai Weda. Jika memang seperti itu, maka kisah ya tentang asal mula kehidupan itu seharusnya diubah sepenuhnya ya. Seperti kita tahu ada teori evolusi, dan tentu menurut Huzur karmalah di sini yang memiliki inti penting, memiliki peran inti di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya akan bagaimana jika ini ditanggapi serius, maka sejarah harus diganti seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah nirwana. Ini adalah satu opsi lain ya di dalam reinkarnasi, ketika seseorang ya itu menjalani kehidupannya. Tadi ada yang menjalani kehidupan yang baik sehingga dia bereinkarnasi menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya, ataupun ia berbuat dosa lalu ia jatuh ya di kehidupan selanjutnya menjadi wujud yang lain. Tetapi untuk nirwana ini spesial untuk orang yang terpilih, di mana orang yang hidupnya sempurna seperti para rishi, khususnya seperti para keempat rishi purba, itu tidak secara langsung akan kembali ke dunia. Namun mereka akan beristirahat ya
secara sekilas kita pahami di sini nirwana ini adalah surga ya di dalam agama Hindu. Nah, ketika itu mengalami istirahat yang panjang ya, berjuta-juta tahun, dan tapi tetap saja ada akhirnya di sini menurut Huzur. Dan jiwa-jiwa itu harus kembali ke bumi dan mengalami kembali proses reinkarnasi. Ya, meskipun cukup lama waktunya tetapi tidak kekal ya. Tetap saja ada akhirnya proses nirwana ini. Nah, dari tadi skenario hipotesis yang disampaikan oleh Huzur, nah ini hanya untuk membawa kita kepada salah satu pemahaman ya, bahwa di dalam ajaran-ajaran tersebut terdapat kejanggalan ataupun ada hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, ini yang mendasari filsafat reinkarnasi dari pemahaman umat Hindu ya terhadap ajaran Weda. Nah, ini yang dikritisi pemahaman dari umat Hindu terhadap ajaran Weda. Nah, sama sekali di sini tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Huzur bukanlah ya mengomentari ajaran Samawi, akan tetapi yang terjadi adalah perubahan ya yang ada dalam kitab tersebut, dalam agama tersebut yang seharusnya itu membawa ajaran Samawi, agama Samawi, tetapi kita lihat alam pun ya tidak mendukung akidah-akidah tersebut ya, tidak sesuai dengan alam, proses alam ataupun dengan hal-hal yang lain. Nah, di sini Huzur menulis dari semua penjelasan tersebut, sebenarnya karma dan reinkarnasi adalah produk dari masa dekadensi filsafat Hindu. Ketika mencoba mencari jawaban mengenai filosofi kehidupan dan kematian, mengenai ganjaran dan juga hukuman, nah yang mereka pecahkan itu seperti itu ya, yang mereka pecahkan sendiri ya, tanpa bantuan dari atas. Nah, ini unsur-unsur yang janggal yang kita temui itu kemungkinan besar adalah hasil dari interpolasi ataupun penyisipan ke dalam Weda oleh tangan manusia. Itu kesimpulan yang diberikan oleh Huzur rahmatullah alaih. Selanjutnya juga mengenai pertanyaan tersebut ya, karena disebutkan bahwasanya tadi ya salah mengambil jawaban ataupun sebenarnya pertanyaan itu tidak dijawab. Nah, pertanyaannya itu seperti ini, bagaimana kebijakan penciptaan Tuhan? Nah, yang dipermasalahkan adalah jika memang Tuhan itu adil, mengapa ada yang diberi kelebihan, sedang yang lain tidak? Nah, ini dalam menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya tidak terjawab, akan tetapi diciptakanlah filsafat tersebut, kematian dan kehidupan, siklus kekal tak berakhir dari perilaku manusia dan ganjarannya. Nah, ini proses sebab akibat, kejahatan dan hukuman, kebaikan dan ganjaran. Nah, ini dibuat oleh mereka, di mana pada saat itu masa dekadensi adalah masa kemerosotan, penurunan kualitas. Nah, ini yang dikritisi oleh Huzur bukan secara umum ya yang kita pahami kitab Weda yang kita akui sebagai kitab Samawi. Nah, selanjutnya juga mengenai hal-hal yang lain, Huzur juga memberikan pendapat ya secara kritis mengenai para rishi, yang keempat rishi yang diklaim sebagai awal dari populasi manusia. Nah, ini jika memang keempat rishi ini adalah awal ya, berarti tidak bisa dikatakan akidah ini kekal, karena ketika akidah kekal maka harus ada kesinambungan antara akhir dan juga awal. Nah, di sini akan senantiasa diperdebatkan ini, di mana awalnya, di mana akhirnya, karena tidak akan bisa diidentifikasi ya. Selanjutnya juga mengenai hipotesis tersebut ya, Huzur menyimpulkan bahwasanya tadi kehidupan itu dimulai ya dari para resi tadi ya, keempat resi tadi,
Dan ini beliau ambil ya hipotesis ini untuk menunjukkan kepada orang-orang, jangan sampai juga orang-orang mempercayai gitu ya, ataupun mengikuti. Nah, di sini sebagai pendukungnya ada Prof. Firman, seorang cendekiawan Hindu. Tadi sudah disebutkan bahwasanya grafik di kehidupan manusia itu semakin menurun, akan terjadi banyak dosa sehingga manusia itu bisa bereinkarnasi menjadi hewan seperti itu. Nah, ketika manusia mulai berdosa, maka gerbang penciptaan spesies hewan lainnya akan terbuka lebar. Ini menurut Prof. Firman. Namun ternyata faktanya kita lihat manusia malah cenderung bertambah, ya, tidak berkurang. Populasi mereka justru meledak. Kita lihat pada kenyataannya seperti itu. Nah, di sini juga Huzur membahas dari sisi akademis, karena nasib dari tadi ya, sesuai dengan pernyataan, nasib dari setiap generasi sebelumnya itu bergantung dari karma generasi sebelumnya. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan. Kalaupun memang ini kekal, harus ada awal dan akhirnya. Nah, ini beberapa pendapat yang diberikan oleh Huzur untuk mengkritisi ajaran-ajaran tersebut, di mana muncul ya setelah lama setelah agama Weda itu ada, ajaran Weda itu ada, dan ini muncul ketika filsafat mengalami kemunduran. Nah, di sini juga Huzur mempertanyakan satu hal ya, di mana ketika karma itu seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing ya, akan tetapi Huzur menyatakan jika saja orang-orang atau manusia itu tidak mendapatkan petunjuk dari keempat resi yang membawa Weda tersebut, maka tidak bisa disalahkan ya, karena karma tersebut karena pengetahuan yang mengenai apa yang disukai oleh Tuhan ataupun apa yang tidak disukai oleh Tuhan tidak mereka dapatkan, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Nah, karma yang terjadi akibat perbuatan baik ataupun perbuatan buruk itu nanti manusia itu tidak tahu harus seperti apa. Nah, ini tidak bisa disalahkan juga, dan akan lebih rumit. Huzur menyebutkan akan lebih rumit ketika masalah ini dibawa kepada dikaitkan dengan hewan ya, karena para resi ini memberikan petunjuk kepada manusia yang memiliki akal, sedangkan hewan tidak tahu ya seperti apa. Tetapi selalu saja ada jawaban ya dari cendekiawan Hindu ataupun para pembela Weda. Ini ada mekanisme tersendiri ya di dalam hewan ya, dunia yang ada di hewan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya dari Huzur. Ini semua pertanyaan-pertanyaan ini dan pengambilan kesimpulan sementara ini semuanya dibuat semata-mata untuk menunjukkan bahwasanya ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan di awalnya, sesuai dengan sumber dari samawinya. Itu barangkali yang disampaikan oleh Huzur keempat ya, rahmatullah alaih, mengenai agama Hindu dan juga ajaran Weda. Untuk pertanyaan tersebut di sini juga sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kitab Weda atau ajaran Weda tersebut ya, di mana Huzur juga menyebutkan bahwasanya di dalam kitab terdahulu itu ya, yang kita bahas di sini adalah Weda, terdapat penyusupan ya, atau interpolasi. Dan juga Huzur di sini membuktikan bahwasanya di dalam ajaran Weda tidak terdapat ya ajaran-ajaran tersebut, dan juga tidak kita lihat ya di dalam amalan Krishna ya. Oleh karena itu Huzur menyimpulkan bahwasanya dari awal ini adalah agama samawi, sehingga kitab yang diturunkan juga adalah kitab samawi. Dan ini pada awalnya, pada mulanya, tetapi karena ini sudah dari generasi ke generasi
terjadi yang namanya perubahan, penyusupan, dan juga penambahan dari tangan manusia. Dan yang inilah yang merusak akidah atau agama tersebut. Tapi secara jelas Uzur menyebutkan ya, meskipun ya di dalam kitab Weda terdapat distorsi ataupun interpolasi, bukan berarti ya keseluruhan ajaran tersebut mengalami transformasi total menjadi seperti buatan manusia. Tetapi masih ada ya jika kita ingin mencari hal-hal yang mana pada kitab-kitab tersebut ya, seperti halnya pada kitab yang diwahyukan dari Tuhan yang lain juga, kita akan menemukan kebenaran. Selanjutnya juga untuk para resi ini, sekilas ya jika kita melihat peran maupun kita lihat fungsi dari resi tersebut adalah menyampaikan Weda ya kepada umat manusia, di mana mereka mendapatkannya dari Brahma, lalu mereka menyusun suatu kaidah untuk umat manusia. Nah ini seperti halnya kita melihat ulama keagamaan ya, di sini kita lihat yang telah memutuskan segala pertalian dengan dunia. Nah, ini kita lihat juga seperti para nabi juga ya, peran para risi ini. Tetapi secara istilah ya, yang diberikan oleh Huzur sendiri adalah seorang ulama keagamaan yang telah memutuskan segala pertalian dengan dunia nyata dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Nah ini yang diberikan oleh Huzur ya, yang keempat, rahmatullah alaih. Itu barangkali jawaban yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda MTA, demikianlah pembahasan episode kali ini terkait ajaran Hindu. Pada episode berikutnya kita akan masih membahas tentang agama-agama dunia. Salah satunya adalah agama Buddha. Wah, pasti pembahasannya tak kalah menarik nih. Kalau begitu, jangan lupa untuk menyaksikan program Intelektual Muda Ahmadi episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.